Selanjutnya pemirsa, Presiden Amerika Serikat Joe Biden angkat bicara soal insiden penembakan saat kampanye Donald Trump. Ya, Biden bersyukur mendengar Donald Trump selamat dari peristiwa penembakan dan menegaskan dirinya mengutuk insiden penembakan tersebut. Dikutip dari akun resmi Joe Biden, dalam postingan di sosial media X, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menanggapi insiden penembakan terhadap rivalnya Donald Trump. Dalam cuitannya, Joe Biden bersyukur mendengar Donald Trump selamat dan aman dari peristiwa penembakan. Ia juga menegaskan tidak ada tempat untuk aksi kekerasan tersebut. Presiden Joe Biden juga menegaskan dirinya mengutuk insiden penembakan tersebut. Donald Trump dikonfirmasi dalam keadaan aman usai peristiwa penembakan. Trump ditembak saat sedang berkampanye di Pennsylvania, Amerika Serikat. Terima kasih Anda masih bersama Anyu Siang pemirsa. Gudang penyimpanan kimia bahan makanan di Jalan Babakan Ciparai, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu dini hari tadi hangus dilalap si jago merah. Ya pemirsa, beruntung tidak ada korban jiwa, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyidikan petugas. Warga di Jalan Babakan Ciparai, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung, dini hari tadi dikejutkan dengan kebakaran gudang penyimpanan kimia bahan makanan. Kobaran api sangat besar mengakibatkan seluruh isi barang yang merupakan tempat penyimpanan bahan kimia makanan hangus terbakar. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung berusaha memadamkan kobaran api yang meluluh lantakan isi gudang. Api pun berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 8 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Penyebabnya kenapa, Pak? Untuk mendapat informasi baru ada sementara ada ledakan, nah begitu keluar api. Jadi api langsung membesar. Ada kendalanya, Pak? Untuk kendala tidak ada. Alhamdulillah, jadi karena mungkin malam, jadi lalin cukup lancar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut karena kondisi gudang dalam kondisi kosong. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian Polsek Babakan Ciparai. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Milana, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebanyak 3 rumah warga di Cianjur, Jawa Barat ludes terbakar. Kebakaran diduga berasal dari tungku kayu bakar yang masih menyala dari salah satu rumah warga. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai hingga ratusan juta rupiah. Belambir bisa. Oh, ini orang kirim ya nak ke desa. Di Cianjur, Jawa Barat, kebakaran juga menimpa 3 rumah warga di Kampung Pasir Siul, Desa Nanggala Mekar, Kecamatan Ciranjang. Diduga penyebab kebakaran berasal dari tungku kayu yang masih menyala dari salah satu rumah. Material bangunan yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat melahap seluruh bagian dan merembet ke rumah lainnya. Ya, ada kebakaran 3 rumah, korban 3 rumah. Ya, yang ditempati 2, yang 1 kosong, yang tengah-tengah. Cuman awal mula api, titik api berasal dari rumah yang paling kiri, diduga mungkin dari kayu bakar. Beruntung, para penghuni rumah segera menyelamatkan diri lari keluar rumah. Api dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah petugas pemadam kebakaran mengerahkan 2 unit mobil pemadam ke lokasi kejadian. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Adi Isyan, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah pasien mabuk kecubung di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan bertambah dari 44 orang menjadi 47 orang. Bahkan pemirsa, 2 diantaranya meninggal dunia. Jumlah remaja yang mabuk buah kecubung kembali bertambah dari 44 orang menjadi 47 orang. 2 diantaranya bahkan meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, yang paling banyak adalah pasien dari kota Banjarmasin sebanyak 26 orang. Sementara yang lain berasal dari berbagai kabupaten seperti Banjarbaru, Banjar, Hulu Sungai Selatan, Kapuas, Batola, dan Kota Baru. Hingga saat ini, kondisi mayoritas pasien belum stabil dan masih belum dapat diajak bicara.
Kalau yang memang parah itu sampai meninggal 2 orang, kemudian ada yang tidak sadarkan diri, kemudian ada yang meranyau bahasanya, ya kan? Ada yang pokoknya apa yang disampaikan, informasi yang disampaikan Dokter Firdaus kemarin bahwasanya untuk fisik mungkin 3 hari, mental penyembuhan itu sekitar 2 minggu. Jadi yang jelas belum bisa komunikasi dan nunggu perkembangan lanjut. Saat ini, pihak rumah sakit dan polisi tengah mendalami penyebab mabuknya 47 remaja ini. Diduga para remaja juga mencampur kecubung dengan minuman keras dan obat-obatan. Dari Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Adam Erwindi. Halo, selamat siang Pak Adam. Selamat siang Mas Bram. Pak Adam, kami mendapatkan informasi terakhir bahwa 47 orang ini terkena dampak dari mabuk kecubung. Hingga saat ini apakah korban terus bertambah Bapak? Iya Mas Bram, jadi memang informasi dari tanggal 5 Juli sampai 12 Juli itu 47 di mana 2 orang meninggal dunia. Terusnya kemarin ada informasi 2 lagi masuk. Ya. Kami dari Polda Kalimantan Selatan sudah mendalami. Pertama informasinya adalah mabuk kecubung. Jadi kita mencoba membawa kecubung tersebut ke laboratorium forensik bersama BPOM dan BNN Provinsi untuk mencari tahu kandungannya apa. Sambil kita mencari tahu lidik masalahnya ini di mana. Kemudian dari Direktorat Narkoba berhasil menangkap orang atas nama M yang ternyata dia mengedarkan sebuah obat berwarna putih tanpa merek dan tanpa logo. Dari M itu kita kembangkan lagi karena korban belum ada yang bisa diambil keterangan. Sampai kemarin baru ada 2 orang korban sudah bisa kita ambil keterangan atas nama R dan S. S itu yang ada yang viral pertama kali yang perempuan itu. Dari keterangan 2 orang itu, ya. Ya silakan Pak, dilanjutkan dulu. Ya, dari 2 orang itu didapat informasi, keterangan bahwa mereka berdua itu mengonsumsi pil putih itu, Mbak. Pil putih yang kita masih belum bisa menyebutkan itu pil apa, karena kita harus membawa ke laboratorium forensik dulu untuk mencari tahu kandungannya apa, karena memang pil itu tidak ada merek dan logo. Kemudian Polresta Banjarmasin mengembangkan dan berhasil menangkap penjualnya, ada 3 orang, atas nama MS, IS, dan SY. Ada padanya barang bukti 609 butir pil putih tersebut. Kita sudah proses mereka 4 totalnya dengan pasal Undang-Undang Kesehatan, pasal 435 Junto 138 ayat 2, ancaman 12 tahun penjara, Mbak. Sementara itu, Mbak. Baik Pak, untuk korban-korban dari mabuk kecubung ini sendiri Pak, kalau boleh tahu ini dari mana sebenarnya para remaja ini mendapatkan kecubung? Apakah memang diperjualbelikan atau memang mudah mendapatkannya atau memang ini sudah pernah terjadi sebelumnya Pak? Nah ini termasuk fenomena Mbak, karena ini mulai terjadi mulai 5 Juli kemarin. 5 Juli sampai 12 Juli. Adanya korban yang datang ke rumah sakit Tambang Liung itu dengan situasi mabuk dan berhalusinasi. Sehingga ada persepsi, wah ini mabuk kecubung dan lain-lain. Muncul pertama kali di media sosial. Kita sudah mencari tahu. Ya. Pak Adam, ini Anda katakan sejumlah pasien juga masih dirawat ya efek dampak dari kecubung ini sendiri. Bisa Anda gambarkan seperti apa kondisi para korban yang saat ini masih pada dirawat, Bapak? Sekarang masih dalam perawatan ini, Mas. Dalam pembenahan tadi kan sudah disampaikan sama dokter dari rumah sakit Tambang Liung bahwa prosesnya itu sampai 3 hari 4 hari efeknya. Karena kalau sejauh ini artinya masih berhalusinasi, Bapak? Ngomongnya masih bingung, dia masih kayak linglung seperti itu. Oke, Bapak, ini tadi dikabarkan 2 orang meninggal dari puluhan. Apakah ini murni karena kecubung tersebut atau ada tambahan zat lainnya seperti Bapak katakan tadi obat berwarna putih? Kalau yang 2 itu masih kita dalami, Mas. Dalami dari teman-temannya nanti apabila teman-temannya sudah bisa kita ambil keterangan. Yang jelas dari 47 itu ada 2 yang sudah bisa kita ambil keterangan, mereka hanya mengkonsumsi murni obat putih tersebut. Yang satu mengkonsumsi 2 biji, yang perempuan mengkonsumsi 3 biji. 3 butir. Halo? Baik, terima kasih banyak Bapak Adam atas informasi yang... Video juga, Mas. Kenapa, Pak? Jadi video-video di media sosial itu tidak semuanya adalah korban yang mabuk halusinasi obat tersebut. Jadi
jadi ada beberapa video itu video orang mabuk miras, dan ada orang yang laki-laki ramai-ramai di atas kursi teriak-teriak itu adalah lomba burung di mana pawangnya itu menirukan suara burung. Namun di oknum tertentu di state bahwa itu korban daripada kecubung yang ada di. Tapi dapat dipastikan 47 orang ini mabuk kecubung ya Pak ya? Sampai saat ini 47 ini kita masih belum bisa, karena dari 2 korban yang sudah kita periksa mereka mengkonsumsi pil putih. Pil putih tersebut yang harus dipertanyakan ya Pak ya sampai saat ini Pak ya. Baik. Dan masih kita bawa lapor pil apa itu kandungannya seperti apa. Baik Bapak, terima kasih banyak atas klarifikasinya. Kami masih menanti update terbaru dari Anda dan semoga kejadian ini tidak terulang kembali. Terima kasih banyak Bapak. Selamat siang. Ya, terima kasih Mas Bram. Sementara itu pemirsa, seorang emak-emak mengamuk saat diamankan sejumlah pedagang karena kedapatan berbelanja menggunakan uang palsu di Salatiga, Jawa Tengah. Ya, wanita paruh baya itu bahkan mencoba kabur saat akan digeledah oleh para pedagang. Wanita parubaya meronta hebat saat diamankan sejumlah pedagang di Pasaraya Kota Salatiga, Jawa Tengah. Emak-emak ini terpaksa diamankan karena kedapatan berbelanja menggunakan uang pecahan 100.000 palsu. Wanita ini bahkan mencoba kabur saat akan digeledah. Aksi diketahui saat pelaku membayar 1 kg buah. Curiga dengan keaslian uang, pedagang meminta pelaku membayar dengan uang lain. Namun, pelaku mencoba kabur. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait banjir di Gorontalo, kami sudah terhubung dengan rekan Faradila Alim di Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Ya, selamat siang Faradila. Bagaimana kondisi di sana saat ini? Apakah air sudah mulai surut? Ya, selamat siang Aulia. Saat ini saya sedang berada di lokasi dengan lokasi yang cukup parah ya, tertimpa bencana banjir, dan hingga saat ini memang air sudah mulai surut, namun karena titik ini cukup parah dilanda banjir sejak kemarin, makanya meskipun sudah surut tapi airnya perlahan-lahan, dan sampai saat ini para warga yang bermukim di area sekitar juga belum bisa kembali ke rumahnya dan dalam situasi masih mengungsi. Baik, untuk kondisi para pengungsi sendiri bagaimana Faradila? Apakah Anda mengetahui informasi terkait tempat pengungsian atau kondisi tempat pengungsian saat ini? Untuk kondisi tempat pengungsian hingga saat ini, mereka masih tetap berada di tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah seperti gedung-gedung sekolah, gedung nasional, dan rumah dinas pemerintah sendiri. Baik, untuk akses jalan sendiri di lokasi Anda berdiri apakah masih ditutup? Untuk akses jalan sendiri di lokasi ini sudah mulai dibuka, namun di beberapa titik memang masih dihentikan atau ditutup karena jika motor atau kendaraan lainnya melintasi maka akan mogok di tengah jalan. Baik, Faradila, apakah ada upaya-upaya dari pemerintah untuk mengurangi ketinggian air di lokasi Anda melaporkan saat ini? Untuk saat ini pemerintah sendiri sudah berupaya untuk melakukan upaya perbaikan, misalnya saluran irigasi yang coba bermasalah dan resapan di jalan yang kemarin sempat terdrop karena lumpur dibersihkan oleh pemerintah setempat. Baik, terima kasih Faradila atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.